Sehat semuanya? Ya gua enggak ya. Malum lah lagi bulan Ramadan, jadwal manggung lagi banyak. Banyak di cancel, ya Allah. Stres gua. Tapi ya zaman sekarang yang namanya sehat itu susah. Kalau sakit mah gampang gitu. Kita tinggal keluar rumah hujan-hujanan sakit. Keluar rumah panas-panasan sakit. Bahkan waktu masih jadi pengangguran, gue di rumah aja gak ngapa-ngapain. Gue sakit. Sakit hati diomongin tetangga itu. Tahu sendiri kan ya tetangga kalau udah ngomong tuh apa aja dibahas gitu. Tuh lihat tuh si Ridwan udah lulus bukannya kerja malah di rumah mulu. Tuh lihat tuh si Ridwan udah gede bukannya bantuin orang tua malah nyusahin mulu. Sampai akhirnya sekarang gue jadi stand up comedian masih diomongin juga. Tuh lihat tuh si Ridwan sekarang jadi stand up comedian tiap manggung ngomongin kita mulu. Apa coba? Sakit loh hati gue. Hati gue tuh lembut. Tapi ya jujur buat hidup sehat tuh susah. Apalagi gue ini seorang perokok. Bagi gue rokok itu adalah gaya hidup. Makanya kalau ada yang bilang rokok membunuhmu gue gak takut. Karena rokok buat gaya. Kalau mau bunuh ya bunuh aja. Toh percuma juga gue hidup kalau mati gaya. Gimana pemikiran gue? Agak filosofis ya. Tapi mungkin di sini ada yang benci sama merokok nggak masalah, itu hak kalian. Gue lebih bermasalah sama orang-orang yang akunya pecinta rokok tapi masih suka ngerugiin perokok lainnya. Misalnya dalam kasus pencurian korek. Ya. Gue tuh sering banget kecurian gitu. Saking seringnya gue sampai hafal modus operandinya. Kayak waktu itu gue pernah diajak nongkrong sama teman-teman gue. Pas nongkrong gue ngeluarin rokok sama korek. Terus ada satu orang teman gue yang cuma ngeluarin rokoknya doang. Di situ perasaan gue udah gak enak tuh. Dan bener aja gitu gue diajakin ngobrol sampai gue lengah. Pas gue udah mau balik gue baru sadar nih korek gue hilang kemana. Perasaan tadi di atas meja dah. Apa jatuh ke kolong ya? Itu gue cari-cari gak ada. Gue miss call gak aktif. Gue mau nanya temen gue juga gak enak, takut tersinggung ya kan. Masa cuman gara-gara korek doang kami berantem sih. Akhirnya yang bisa gue lakuin apa coba? Ya udahlah ikhlasin aja gitu. Padahal ya yang jadi masalah adalah ketika gue udah ikhlas beberapa hari kemudian gue nongkrong bareng lagi sama temen gue. Terus gue ngeliat ada orang yang koreknya mirip sama kayak gue. Kan gue jadi curiga ya. Korek kayak kenal nih. Terus di situ dia baru ngaku gitu, sorry Wan kemarin koreknya kebawa. Kirain punya gua. Abis pas gua pegang-pegang rasanya sama lah. Alasan macem apa itu? Kata gua sini balikin. Pas gua lihat buset abis. Lu pakai apa lu minum? Gua pakai Wan. Pakai minum, buset. Tapi ya dari kejadian itu gue jadi tahu ternyata rokok dan korek itu sama-sama berbahaya. Rokok itu bisa ngerusak badan, korek bisa ngerusak pertemanan. Makanya nih buat produsen korek gitu, next time kalian bikin korek, bikinlah korek dengan sistem keamanan yang jelas. Ya minimal bikin korek dengan password. Jadi kalau korek kita diambil orang minimal di tangan pencuri korek kita nggak guna karena ada passwordnya. Password ini penting loh. Gue sih gini ya, kalau modus pencurian korek ini nggak pernah ada solusinya. Gue cuma takut modus yang sama bakal digunain sama penjahat buat ngelakuin tindak kriminal yang lebih besar lagi gitu. Gue kan nggak mau ketika gue nanti udah punya keluarga terus diajakin nongkrong bareng sama teman-teman gue. Gue bawa anak sama istri gue. Terus tiba-tiba ada yang cuma bawa anaknya doang. Terus gue diajak ngobrol sampai gue lengah. Pas udah mau balik gue baru sadar istri gue kemana ini. Perasaan tadi di atas meja deh. Apa jatuh ke kolong ya? Gue cari-cari gak ada. Gue mau nanya temen gue juga gak enak, takut tersinggung. Masa cuma gara-gara istri kita berantem sih? Akhirnya yang bisa gue lakuin apa? Ya udahlah ikhlasin aja gitu.
Masalahnya yang gue takut nanti kejadiannya terulang lagi gitu. Gue udah ikhlas beberapa hari kemudian. Gue nongkrong lagi sama teman-teman gue. Terus ada yang bawa istri bentuknya mirip kayak punya gue. Kan gue jadi curiga gitu ya. Istri kayak kenal nih. Terus di situ dia baru ngaku gitu. Sorry Wan, kemarin istrinya kebawa. Abis pas gue pegang-pegang rasanya sama. Alasan macem apa? Udah diapain aja istri gue sama lu? Belum diapa-apain Wan, masih utuh. Kok bisa sih? Ya kan gue gak tahu passwordnya. Nah, itu gunanya password ya. Terima kasih gue Ridwan, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga ya, sekedar informasi aja tahun depan tuh gue pengen nikah. Gak tahu sama siapa. Ya pengen aja dulu gitu. Karena gue tuh ngiri gitu sama teman-teman gue yang udah pada punya keluarga baru, yang punya istri, kayaknya tuh enak gitu ya. Halal. Ya, mau tidur gak takut digerebek ya kan. Enak gitu. Apalagi yang udah punya anak kecil gitu, tiap datang ke rumah ada yang bisa dimainin tuh enak gitu. Pulang kerja capek ketemu anak. Utuk. Waduh, mata genitnya mana? Pinter. Anaknya capek main sama istrinya kan. Utuk. Mata genitnya mana? Pinter. Istrinya capek main sama pembantunya gitu ya. Main catur. Ngeres aja lu. Tapi pas main sekak. Utuk. Mata genitnya mana? Pinter. Enak gitu maksudnya. Pulang ke rumah ada yang bisa dimainin. Lah gua anak kosan pulang ke rumah ketemunya dispenser. Ya. Mau main sama apa coba sama galon? Utuk. Banjir. Gue tuh pengen nikah karena gue udah bosen lah pacaran. Haram. Lagian naluri playboy gue tuh udah gue turunin ke adek gue gitu. Adek gue sekarang pacarnya banyak. Cuman pacarnya sembarangan. Kayak buang sampah tau gak? Ya jadi di mana aja tuh jadi gitu. Di pinggir jalan pacaran, di pinggir danau pacaran. Bahkan gue pernah lihat adek gue pacaran di pinggir orang pacaran. Ngumpul, itu ngapain lu kerja kelompok? Itu sih bukan ngelarang dia pacaran gitu, cuman kalau bisa jangan di tempat umum, apalagi kalau tujuannya pengen mesum. Kan itu kan dilihat banyak orang dan jadi keresahan. Ya kan? Kalau memang pacaran tempat umum ya udah cari tempat umum yang gak bisa dilihat sama orang, misalnya WC umum. Enak ada pintunya gitu. Tapi ya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue orang bener, enggak. Gue juga dulu suka pacaran tempat umum, cuma milih-milih. Asal tau aja nih tempat umum yang sering gue pakai berpacaran tuh biasanya di dalam angkot. Karena enak tempatnya strategis. Kalau angkotnya lagi sepi, gue sama pacar gue bisa bebas ngapain aja. Kita bisa tatap-tatapan, pegangan tangan, pelukan, ciuman, tukeran daleman, bebas. Tapi ya gue di keluarga tuh paling deket sama bokap gue CS banget sama dia. Udah temenan dari kecil gue. Kenapa ada masalah? Buat yang gak tahu ya bokap gue tuh hobi banget koleksi ikan. Dulu di rumah kami ada ikan arwana. Gue kasih nama Tukul. Jadi tiap gue panggil Tukul arwana, ikannya nyaut. Ea. Tapi ya itu dulu, sekarang si Tukul udah gak ada. Udah digoreng. Karena nyebelin itu dia tuh gak pernah betah dia taruh di akuarium gitu. Tiap gue taruh akuarium dia balik lagi ke laptop, taruh akuarium balik lagi. Elah goreng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Banyak yang nanti pada mudik. Ya, Mas baju putih mudik. Nih, sampingnya mudik. Yang belakang sabar ya depan lu ya. Mudik. Terus ya. Gue gak mudik gue. Gue tuh tahu info mudik cuma dari TV gitu. Dan yang gue lihat orang-orang tuh yang pada berangkat mudik, khususnya kendaraan roda 2, banyak yang kesan memaksa gitu.
Kayak gue pernah lihat ada orang tuh mau mudik goncengannya bertiga itu kan aduh. Yang bikin kesel tuh kalau misalnya ada orang tua gitu, bapak-bapak di belakangnya ada ibunya terus tengahnya ada anak kecil, pernah lihat gak? Anak kecilnya tuh berdiri ya, entah kenapa selalu berdiri gak pernah duduk gitu. Gue curiga jangan-jangan karena gak ikut patungan bensin itu. Wah elah, dere. Manja banget. Tapi ya meskipun gue gak mudik tapi gue ngerasain efek dari mudik. Salah satunya di jalan raya gitu. Kalau lagi gak musim mudik tuh ya kampung gue sama kayak Jakarta macet. Dan macetnya tuh bikin kesel gitu. Bikin gue hafal nama-nama mobil mewah yang gak mampu gue beli kan kesel ya. Kesel loh itu. Kalau lagi mudik itu jalan tuh sepi gitu. Gue kalau lagi naik motor tuh bisa ngebut-ngebut aja. Cuman ternyata sesepi-sepinya jalan masih ada aja orang yang ngeselin. Kayak waktu itu gue lagi ngebut-ngebutnya jalan nih terus ada bocah kecil nyebrang sembarangan. Ngeselinnya pas posisi dia sama motor gue udah deket, dia bukan yang ngindar malah diri di tengah terus natap mata gue. Ngajak ribut. Udah gitu tatapannya bukan tatapan biasa tapi tatapan meremehkan gitu gak sih? Jadi pas dia natap gue alisnya tuh gak kompak, yang satu naik yang satu enggak. Gue gak tahu kenapa yang satu gak naik, mungkin rapotnya merah ya. Gak tahu. Jadi pas dia lagi jalan nih ada gue, dia bukan yang ngindar malah. Itu kalau di sinetron mungkin udah ada voice overnya ya. Suara hatinya kedengeran gitu. Jadi pas dia lagi jalan. Lu mau nabrak gua? Gua gak takut. Kata bokap gua ini kan punya kekuatan gerhana. Dan saat ini bakal gue jajal kekuatan itu. Drak ketabrak. Ya habis posisi kita udah deket, dia dialog sepanjang itu ketabrak lah. Cuma sebagai orang yang ngerasa bertanggung jawab, akhirnya waktu itu gue bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit pas bokapnya datang ngejenguk, gue kira gue bakal diomelin, gak taunya enggak, bocahnya yang diomelin. Bokapnya di luar nenteng-nenteng sapu ngomel-ngomel ke anaknya. Udah gue bilangin jangan main di jalan, masih aja main di jalan, dasar bandel lu Mastur. Namanya Mastur dia, Mastur. Udah gue bilangin jangan main di jalan, masih aja main di jalan lu, gak ikut lebaran kan lu. Abis diomelin bukannya dia malah ngeluh gitu. Pah, katanya aku punya kekuatan gerhana. Mana? Kok aku coba gak bisa? Bapaknya malah makin marah. Iya lu emang punya kekuatan gerhana tapi gerhana bulan ngapain coba siang-siang Mas Tur? Terus gue sama dokter di pojok. Dok gila ya? Iya tinggal aja. Cuma itu kejadian lama gitu beberapa tahun yang lalu. Kemarin juga gue sempat ketemu lagi tuh sama si Mas Tur di jalan. Pulang taraweh. Cuma sekarang dia udah gede, udah bener gitu. Dia kalau jalan tuh nggak sembarangan lagi, nengok kanan kiri dulu baru nyebrang. Cuma gara-gara abis tabrakan sama gue otaknya geser kali ya. Jadi kalau kita tuh nyebrang tangannya kan biasa gini ya. Supaya kendaraan kita di depan tuh pada berhenti. Kalau si Mas Tur enggak, dia tangannya nggak gini tapi gini. Manggil. Itu mungkin dalam hatinya, ayo tabrak gue. Gue udah kuat. Ini udah malam, no ada bulan. Ayo. Terima kasih, gue Ridwan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu tuh gue baca survei dari Waze. Katanya Bogor adalah kota paling tidak ramah berkendara nomor 2 di dunia. Serius, itu pas gue baca anjir. Kenapa gak pertama sih? Setahap lagi kami juara loh itu. Nyesel gue gak dukung ya. Tapi setelah gue baca ternyata yang bikin kota gue gak ramah berkendara tuh ada 3 hal. Buruknya infrastruktur, kurangnya kesadaran keselamatan berkendara sama ibu-ibu naik matic. Itu sumbangsi terbesar atas ketidakramahan kami tuh. Tahu sendiri kan Bogor kalau ibu-ibu kalau naik matic gimana pergerakannya random. Sulit diprediksi. Kayak kecoa terbang. Ya, ngesen kiri belok kanan. Ngesen kanan belok kiri, enggak ngesen freestyle. Gue aja pernah lagi naik motor terus ketemu ibu-ibu ngeselin gitu. Jadi ibu-ibunya bawa motor juga depan gue. Bawa motornya sih pelan, santai. Tapi di tengah-tengah, ngalangin. Gue klaksonin gak mau minggir, gue klaksonin lagi masih gak mau minggir. Akhirnya gue kesel, gue angkat kaca helm, gue teriakin, Bu. Kalau nggak berani bawa motor kenceng-kenceng jangan bawa motor di jalan. Ditem.
Karena itu kan mengganggu pergerakan gua. Masih untung yang dihalangin tuh gua, orang yang gak lagi buru-buru. Coba kalau yang dihalanginnya orang yang lagi buru-buru, misalnya Satria Baja Hitam. Lagi buru-buru naik motor ngejar penjahat, dihalangin. Kalau sama gue masih bayar, ada yang ngalangin, paling gue klaksonin Satria Baja Hitam. Di motornya gak ada klakson. Nanti dia pencet tombol rudal, game over. Tapi ya bener, gini-gini tuh gue seneng naik transportasi online. Buat gue transportasi online tuh keren. Karena satu-satunya alat transportasi yang punya haters ya. Banyak loh hatersnya itu. Kalah Yonglek mah, yalah. Gue jarang naik transportasi konvensional, ngapain, gak level. Mungkin kalian tahu ya, di Bogor itu angkotnya banyak. Tapi mungkin kalian belum tahu kan kalau di Bogor itu supir angkotnya juga banyak. Banyak yang ngeselin. Ngeselinnya nih ya, supir angkot di Bogor itu suka nanya hal-hal gak penting ke penumpangnya. Contoh gue pernah naik angkot, pas turun gue kasih 20.000. Pas supirnya mau ngasih kembalian, dia nanya dulu, bang tadi naiknya dari mana? Itu kan ngeselin ya. Naiknya dari mana? Ya dari samping lah. Pintunya kan di samping. Masa gue naik dari atap, emang gue sinterklas? Terus supirnya nyolot lagi, ya kali aja lu sinterklas. Mana ada sinterklas naik angkot, Mali? Sinterklas kan di mana-mana juga naik rusa. Rusanya naik angkot. Kadang ada orang-orang malas naik angkot karena takut mabuk. Kan cemen ya? Nih gue kasih tahu, naik angkot emang bukan perkara mudah. Perlu skill. Lu kalau lihat orang naik angkot turun-turun jackpot, berarti dia nggak baca tutorial. Lagian naik angkot duduknya di belakang, duduk ngadep jalan, lihat kendaraan lalu lalang. Ya pusing, wajar mabuk. Makanya kayak gue kalau mau naik angkot duduknya di depan. Kalau nggak pengen mabuk jangan ngadep jalan, ngadep supir. Enak sih tapi nggak mabuk gitu. Cuma saran aja kalau misalnya lu pengen ngadep ke supir jangan lama-lama. Karena terakhir gue kelamaan angkot yang gue tekin ditilang polisi. Gara-gara kenapa coba? Supir mau bilang ngadep gue. Dia sepanjang jalan kita hadep-hadepan aja. Untung ditilang, kalau kata cipokan kita. Terima kasih, gue Ridwan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pakai batik ya. Selamat datang tamu undangan yang terhormat. Aduh. Wah Mbak, luar biasa yang tadi diledekin ya. Aduh. Bisa munduran dikit Mbak? Cantiknya kelewatan. Itu pacarnya ya? Boleh munduran dikit Mas? Nggak cocok soalnya nih. Ibunya Mbak? Oh bukan, boleh munduran Bu? Waduh, ibu juga cantiknya kelewatan. Udah lewat gitu ini sisanya ya. Mohon maaf loh, mohon maaf. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Ada yang pakai seragam, mau disuruh mundur juga nggak nih? Enggak ya? Ya gue seneng gitu sama tema cinta Indonesia, banyak hal yang bisa kita cintai dari negara ini. Indonesia tuh negara dengan budaya tuh udah luar biasa gitu. Kita punya bahasa daerah terbanyak nomor 2 di dunia. Ada 748 bahasa daerah. Ada yang bisa sebutin nomor 48? Gak ada ya? Iyalah. 48 tuh JKT. Indonesia punya banyak banget bahasa daerah gitu. Dialeknya jauh lebih banyak. Di Bogor itu kan rata-rata ngomongnya pakai bahasa Sunda ya. Tapi tiap daerah dialeknya beda-beda. Yang paling enak tuh ngomong sama orang Lewiliang. Karena mereka kalau ngomong Sunda suka nanya sendiri, jawab sendiri. Iya jadi kalau lu gak ngerti ini gak masalah. Yang penting lu ikutin aja kata belakang dia. Misalnya, reka mana? Reka kuliah, heeh. Gak sarapan encan. Mampir atuh. Ikutin aja gitu. Tinggal di Indonesia tuh enak, kalau lu tinggal di luar negeri belum tentu lu bisa seenaknya kayak di sini. Di Singapura itu sekali lu buang sampah sembarangan dendanya 5 juta.
buang sampah lagi, denda lagi. Itu kalau keseringan buang sampah di Singapura, banjir belum datang, udah miskin. Di Indonesia peraturan kayak gitu ada. Tapi yang buang sampah sembarangan ada. Kenapa? Karena kalau banjir datang solusinya ada. Salahin pemerintah, selesai. Tapi ya mungkin ini bisa jadi solusi buat pemerintah kita. Kalau pengen rakyatnya jadi teratur sama aturan tuh mending orang-orang yang ketahuan buang sampah sembarangan dikirim aja ke Singapura. Biar pada miskin gitu. Nanti kalau udah miskin tarik lagi ke Indonesia. Biar apa? Biar negara kita nggak kehilangan ciri khasnya itu. Gimana solusi gue? Biasa aja ya. Tapi ini yang gue seneng dari Indonesia tuh masyarakatnya ramah-ramah sama siapapun gitu. Bahkan sama orang yang bukan orang Indonesia kita ramah. Buktinya beberapa minggu yang lalu Barack Obama tuh sempat liburan ke Bogor. Ya kan? Itu antusiasnya itu ramai banget, orang-orang pada ngumpul di jalan. Obama datang lewat kaca mobil gitu. Indonesia pulang kampung nih. Gitu. Disautin sama orang. Reka mana Kang? Liburan heeh. Heeh. Baik loh, begitu sampai Istana Bogor dia disambut sama Presiden Jokowi dengan hangat juga. Obama datang, welcome to Indonesia. Geus sarapan can? Encon. Kelamaan di Bogor Jokowinya ya, paseh gitu. Tapi lu tahu kan Obama tuh seneng sama makanan Indonesia. Waktu pas makan siang tuh dikasih makanan-makanan Indonesia dan dia tuh antusias banget gitu. Dikasih makanan pertama, wow, bakso. Enak ya. Oh, makanan kedua, sate. Taichan ya. Makanan ketiga, wah, KFC. Sponsor ya. Terima kasih gue Ridwan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, gak usah basa-basi. Mulai dari komika yang paling ganteng, Mamat. Al Ghazali, waduh. Fak tidak ya, waduh. Kenapa gue bilang ganteng, kok lu yang ngerespon sih? Lu tuh gak lebih ganteng dari Mamat, Win. Cuma lebih mending aja. Mamat ya, Mamat itu mahasiswa kedokteran gigi. Masuk kuliah tahun 2010 sampai sekarang belum lulus-lulus. Gokil itu ya, 7 tahun loh. Lu kuliah nyicil rumah. Itu Mamat kalau datang ke kampus pasti udah bingung itu mau nongkrong sama junior malu. Ya kan umurnya beda jauh, mau nongkrong sama seangkatan gak ada. Kalau dulu mungkin Mamat datang ke kampus ketemu yang kenal disapa gitu. Mat kemana aja lu? Sekarang Mamat datang ke kampus kalau ada yang kenal disapa juga. Cuma bedanya Mat gak kemana-mana lu. Waduh. 7 tahun kuliah loh. Kuliah itu bukan cuma masalah waktu tapi masalah biaya ya kan. Apalagi kedokteran gigi, biarnya mahal banget pasti itu dikeluarin sama Mamat. Dan gue sih curiga gini, kalau misalnya Mamat gitu tahun depan masih belum lulus juga, statusnya pasti diganti tuh. Udah bukan mahasiswa, donatur tetap. Mahasiswa lain dituntut bikin prestasi, Mamat dikasih saran dan kritik. Biar kampusnya punya prestasi ya. Cuma ya gue pernah gitu ceritain sama Mamat, saking lamanya dia kuliah dia sempat merhatiin langsung kisah cinta antara security kampus sama mbak kantin. Jadi awal-awal masuk kuliah mereka masih belum pacaran. Setahun Mamat kuliah mereka udah nikah punya anak. Sampai akhirnya udah 7 tahun Mamat kuliah anaknya udah gede. Ketemu Mamat suka nyapa. Mat masih gak kemana-mana lu. Waduh songong tuh Mat. Tapi Mamat masih lebih baik daripada Deswin Fakih. Tadi udah dibilangin sama Beler, Deswin itu personanya BNN. Satu-satunya komika yang pakai persona lembaga negara tuh Deswin doang ya. Ya maksudnya dia pakai lembaga negara cuma buat popularitas dia sendiri.
Ini kan sama aja menyalahgunakan wewenang. Apa bedanya Deswin sama oknum PNS yang yang ngegunain mobil dinas buat jualan jersey? Nggak ada. Ya. Tapi yang gue salut Deswin itu selalu bawain tentang BNN, narkoba gitu. Itu menurut gue tuh dia susah banget observasinya gitu. Kalau gue sih ngelihat apapun, gue lihat, gue perhatiin, observasi jadi materi. Kalau Deswin lebih spesifik lagi gitu. Kalau ada orang lagi make diperhatiin sama dia. Diobservasi, dijadiin materi. Nggak ditangkap nggak? Ya kalau ditangkap semua Deswin nggak punya materi lah. Ntar dia stres, make aja. Tapi dari tadi tuh banyak banget yang nggak suka sama Deswin gitu. Kalau gue sih biasa aja. Makanya udah ya segitu aja ya. Karena gue nggak terlalu pengen banyak nama Deswin keluar dari mulut gue. Yang terakhir komika dari komunitas yang sama kayak gue, Dani Beler. Sorry nih Ler, kita emang dari Bogor. Tapi kan pialanya cuma satu nih. Gue kalau disuruh ngomongin Beler jatuhnya bukan roasting, bongkar aib ya. Beler itu semenjak di Suci selalu ngaku-ngaku anak madrasah gitu. Dan sampai 4 besar ini gue akhirnya percaya sama itu. Karena Beler itu dari awal sering banget ada di bottom 2. 2 posisi komik terbawah tapi gak pernah close mic. Luar biasa kan anak madrasah, doanya manjur. Pokoknya kalau 4 besar nanti dia gak close mic nih, fix anak gue harus masuk madrasah. Gak apa-apa skillnya kurang, yang penting doa menang lah. Karena doanya Beler tuh manjur gitu. Dia punya pacar cantik. Namanya Dini. Nama panjangnya Dini Beler ya. Mereka pacaran udah 7 tahun tuh. Saingan sama kuliahnya Mamat. Pacaran lama banget. Udah saking lama itu sampai akrab gitu. Dini kalau manggil Dani, Ler. Main rumah Ler. Akrab gitu. Cuma gue curiga Dini tuh pengen pacaran sama Dani itu cuma karena namanya mirip aja gitu. Dini, Dani. Jadi kalau nyetak undangan romantis kan. Karena nggak ada hal lain gitu. Apa karena Dani ganteng? Enggak juga. Ya kan lu ngelihat Dani mendingan tuh karena ada di panggung ini. Lightingnya bagus, make upnya bagus gitu. Kalau lu ketemu Dani di Metro Mini lu nggak akan bisa bedain mana penumpang, mana pengamen, nggak bisa tuh. Disebut nih penumpang tapi dekil ini. Pengamen gak bawa alat musik. Akhirnya tanya kan, bang baru keluar penjara ya? Waduh. 2.000 gitu. Apa alasan Dini menerima Dani itu apa gitu? Karena dia pinter? Nggak mungkin juga. Gue lihat IPK-nya Dini terakhir itu 3,8 di UNJ. Beler 3,4 di UNJ. Beler 2,8 di itu kan dia udah kalah telak ya. Kalah 2 kali loh itu. Kalah nilai, kalah alma mater. Pacarnya kuliah di kampus negeri, Beler kuliah di kampus apa bukan itu? Kampus kok ada di mana-mana. Emangnya usaha waralaba? Saingannya kebab ya. Jadi setuju ya kalau gue bilang Dini milih Dani itu karena nama gitu. Dan mungkin nanti kalau mereka putus, Dini bakal nyari penggantinya yang mirip-mirip Dini juga. Misalnya Kang Didi tuh. Ya kan jadi nyetak undangan tuh Dini, Didi. Wah lebih so sweet loh. Dan gue lebih setuju jujur aja loh. Karena kalau dibanding Dani, Didi itu lebih menang segalanya. Pekerjaan udah punya. Rumah tinggal bikin. Pengalaman banyak. Beler 4 besar gak pernah close mic. Didi 5 besar close mic 2 kali loh. Kurang pengalaman apa itu? Beler mah apa gitu 4 besar gak pernah sekalipun di endorse. Didi aja Ler keluar 8 besar di endorse Dupan. Lu gak pernah di endorse gitu. Gue pernah sekali-kali ngajak dia ke distro di Bogor gitu. Speak beli. Pas nyampe kasir gue ditanya. Bang Ridwan ya? Iya berapa nih? Udah bawa aja nanti foto ya. Giliran Beler datang. Ditanya juga. Temennya Ridwan ya? Iya ya berapa? Udah 85 aja. Nanti ke kasir ya, disuruh beli. Terus akhirnya Beler kode-kode gitu. Finalis juga. Suci 7. Nenet. Kagak direspon gitu. Akhirnya gue ditawarin baju, Beler ditawarin obat batuk. Udah gitu suruh beli lagi. Udah goceng aja nanti kasir ya. Terima kasih, gue Ridwan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keajaiban tiap orang beda-beda. Buat gue salah satunya adalah bisa tampil di Grand Final Suci 7 Kompas TV. Nih ya, 5 tahun yang lalu tuh gue cuma seorang buruh pabrik. Gue pernah ngerasain yang namanya kerja 9 jam dengan bayaran tuh 42.000 per hari. Itu buat beli paket hemat KFC aja. Hitungannya nggak hemat itu. Rp42.000 sehari itu buat kebutuhan sehari-hari aja udah mentok. Buat beli bensin udah 10.000. Beli makan pagi siang sore udah 30.000. Nyampe rumah tinggal 2.000. Itu kalau di jalan di palak preman, malu gua. Orang lain di palak preman bisa ngasih duit gua, nitip KTP. Tapi ya itu dulu. Semenjak gue kenal Suci, keajaiban itu terjadi. Dulu kerja keras gue cuma dihargain 42.000 sehari. Sekarang kalau ada orang butuh kerjaan stand up sama gue yang nentuin harganya. Kayak kemarin ada yang mau nge-hire gue, Ridwan ke Pekanbaru budgetnya berapa? Di situ gue mainin harga. Buat bensin 10.000. Makan 30 sama tambahannya 2.000. Takutnya pulang di palak preman, Pak. Terus dia nanya, serius nih masa murah amat? Ya enggak lah, gila kali. 8 juta. Kok mahal sih? Iya, kan mau nebus KTP, Pak. Gue tuh percaya keajaiban gue saat ini tuh berkat adanya proses gitu. Meskipun gue orang kampung tapi gue gak percaya namanya mistis. Kayak jimat, klinik, album rapnya Bang Panji bakal laku, gak percaya gue. Mistis bang, mistis. Beda sama orang-orang di kampung gue gitu. Mereka tuh kalau ngeliat sesuatu yang gak tahu proses logikanya gimana, selalu dikaitin ke hal-hal mistis. Ada anak pulang main sakit, dibilangnya apa? Ah, dicolek setan ini mah. Padahal sakitnya cuma diare. Setan mana yang colekannya bikin mules, Pak? Kalau emang ada, ini bocah kenapa lemah amat sih? Masa baru dicolek udah mules, gimana ditampol itu? Cepi ya. Terus gue pernah main bola, gawang kiper gue susah dijebolin. Alasannya apa coba lawan? Ah ini mah paling dikencingin. Seringan kayak gitu kan. Kalaupun cara itu beneran berhasil gak bakal gue pakai. Karena percuma tim kami menang kalau kiper kami bawa pesing. Kasian loh. Nanti gak ada yang mau diajakin tukeran jersey itu. Tukeran dong, gak mau, laundry dulu. Dan yang paling parah ya di kampung gue tuh setiap ada acara pernikahan. Yang dimana mempelai wanitanya cantik, tapi cowoknya jelek. Itu para tamu undangan pasti ngegosipin tuh. Ah paling cowoknya main pelet, astagfirullah. Padahal kan belum tentu cowoknya main pelet, siapa tahu bapaknya si cewek kalah judi. Positive thinking lah. Orang di kampung gua tuh masih banyak yang percaya kalau sulapnya limbat itu ada hubungannya sama ilmu goib coba. Gara-gara limbat sering bawa burung hantu kemana-mana. Padahal kan itu gimmick doang biar kelihatan serem. Lagian limbat aneh juga sih pengen kelihatan serem malah bawa burung hantu. Harusnya kan bawa Toro Margen ya. Uka. Atau ya bawa hantu beneran gitu. Cuma jangan yang ribet-ribet, jangan pocong berat. Yang kecil aja Casper. Casper kan hantu baik hati, nanti performnya seru. Limbat bengkokin besi, Casper lurusin lagi. Limbat dibakar api, Casper yang ngipasin. Limbat dikubur hidup-hidup, Casper yang Tapi ya baik lagi gue gak percaya mistis karena mistis di kampung gue tuh aneh-aneh. Di kampung gue kalau ada perawan,
Aneh tuh. Enggak. Enggak. Bukan. Belum kelar. Di kampung gua kalau ada anak perawan, umurnya 30 tahun belum nikah-nikah, pasti dijat sama orang kampung. Jodohnya ada yang ngiket nih. Harus dimandiin sama dukun biar nikah. Masalahnya di kampung gua satu-satunya dukun itu laki. Disuruh mandiin perawan, ikut mandi. Hasilnya apa coba? Nikah kagak, perawan hilang. Kan kasihan ya. Kalau ujung-ujungnya dinikahin sama itu dukun, nanti pas nikah takutnya digosipin. Paling dukunnya main pelet ini mah. Terima kasih, gue Ridwan, selamat malam. Mamat Al-Katiri. Kalau di mata juri penampilan lu luar biasa, di mata gue biasa aja. Karena setahu gue juara bukan orang yang ngemis minta-minta juara di atas panggung. So-soan ngeledekin bapak gue. Seleranya tinggi loh dia. Minimal rambutnya blonde. Ya, juara itu butuh usaha gitu. Di Suci biasanya suka ada pola kalau yang bawa keluarga di malam grand final bakal juara. Makanya gue usaha bawa keluarga gue tercinta ke sini. Makasih ya. Maaf ngerepotin nih. Ya. Tapi di sini juga ada keluarganya Mamat. Kebetulan gue yang bawa. Usaha gue juga ini ya. Makasih. Maaf ngerepotin nih. Tapi ya gue hampir percaya, hampir di setiap kompetisi yang ada di TV nasional, yang bisa juara tuh cuman orang-orang yang bisa ngangkat kisah sedih di hidupnya gitu. Makanya minggu kemarin tuh gue pulang ke rumah buat nyari informasi. Kira-kira apa yang bisa gue angkat gitu. Ada bapak gue tanya, "Pak, hidup kita tuh pernah gak baik-baik aja gak sih?" "Enggak kok." "Aduh apa gitu." Ada nyokap gue, "Mah punya utang gak?" "Punya Wan." "Nah ini nih, utang apa mah?" "Puasa." "Ya gak sedih dong." Terus gue bingung gitu apa yang harus gue angkat sampai akhirnya gue keluar ketemu Gembel, gue ajak ngobrol. "Bang, mau jadi keluarga gue gak?" Terus dia bilang, "Gak mau." "Lah kenapa bang?" "Telat lu, udah duluan diajak Mamat." Kalah star ya gue. Tapi gak apa-apa tuh, gue dari awal kompetisi tuh gak pernah nyari juara. Juara mah gak usah dicari, udah ada di sini. Gue gak ngejar juara gitu, satu-satunya yang gue kejar di kompetisi ini, ya hadiahnya. Dapat mobil loh. Kalau dapat kan lumayan, hitung-hitung gue bisa ngebahagiain calon istri gue yang duduk di mana ya? Oh itu. Sorry. Kirain kalau grand final boleh milih lagi ya. Enggak ya, sorry. Tapi yang di situ emang nggak mau jadi calon. Dapat mobil loh. Sayang kamu ikhlas kan? Ikhlas lah. Mobil kan bangkunya banyak. Bisa 3-in-1 kita. Gue kalau dapat motor mah ya biasa aja lah, udah punya. 3 tahun gue pacaran sama pacar gue kemana-mana naik motor gitu, pacaran gak enak, gak bisa ngapa-ngapain. Ya kan sekali-kali pengen gitu gue ngerasain pacaran di mobil ya. Mesra-mesraan gak ada yang lihat, tau-tau goyang aja. Goyang karena panik, siapa yang bawa nih? Kagak ada yang bisa. Gue gak terlalu ngejar juara karena Suci tuh unik. Lu mau juara 1, juara 2 lu punya peluang buat sukses gitu. Contohnya Abdur Arsyad juara 2, Suci 4 sukses. Main film. Rahmat Ababil juara 2, Suci 5 sukses main sinetron. Segitu juara 2 lihat juara 1-nya Rigen. Lihat Rigen, main apa dia? Main remote, Rahmat lagi nih. Ya gue tuh
nggak pernah nyari juara gitu. Gue tampil aja, bikin materi aja. Gue nggak terlalu peduli sama penilaian gitu. Dapat kompor gas syukur, nggak dapat kompor gas nggak apa-apa. Udah ada ini di kosan. 2 tungku lagi. Gue nggak ngincar juara, bahkan gue nggak nyiapin strategi macam-macam buat bertahan di kompetisi ini dari awal. Gak kayak finalis lain, lihat Dani Beler. Dia pura-pura jadi anak cuma biar bisa bertahan. Coki Anwar pura-pura gila biar bisa bertahan. Sampai-sampai Kang Didi pura-pura susah. Cuma biar bisa masuk Dupan itu. Semuanya pakai strategi tapi hasilnya apa? Mereka nggak nyampe di grand final. Karena Kompas TV butuhnya komika yang jujur. Biar bisa jadi inspirasi Indonesia. Itu Kompas TV. Makanya gue gak heran kenapa di final ini gue ketemunya Mamat Alkatiri. Karena Mamat orang jujur. Gak mungkin dia pura-pura Papua. Kalau pura-pura peduli Papua mungkin. Siapa tahu cuma gimmick ya. Tapi Mamat orang baik, buat yang gak tahu dia tuh bela-belain kuliah kedokteran karena dia tahu di Papua sangat minim tenaga medis. Mulia sekali loh anak itu. Makanya malam ini gue sih ikhlas kalau dia jadi dokter aja udahlah. Buat Kompas TV tolong ya, jangan sampai gelar juara menghambat niat mulia beliau. Kalau Mamat juara, terkenal, sibuk tinggal di Jakarta, siapa yang ngurusin Papua? Regen, gak bisa. Mending gue aja lah gitu. Gue kalau juara gak bakal lupa sama teman-teman gue. Gue kalau terkenal pasti ngajak mereka. Gue pengen nyontoh Bang Panji. Bikin tour, ngajak teman-teman komika yang lain. Atau kayak Calontong, bikin program TV, ngajak teman-teman pelawak yang lain. Jangan kayak Om Indro ya. Kerja kok sendirian. Teman-teman Warkop nggak diajak Om? Apa Om Indro yang nggak diajak ya? Terima kasih gue Ridwan, selamat malam Balai Sarbini.